Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di Injil Yohanes pasal pertama ayat 14 saja. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ulangi membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Demi mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Mari saudara kita coba lihat kisah seorang anak muda yang rela mati untuk mendapatkan kasih dari orang yang dia cintai. Coba kita lihat. Kasih suaranya.
Saudara-saudara, demi mendapatkan kasih, ada orang yang rela mati seperti sang pemuda. Ya. Yang kedua, dan untuk mengungkapkan kasih, orang rela membayar harga yang tinggi apapun. Seperti kisah seorang ayah yang bernama Dick Hoyot. Dia rela mengikuti lomba triathlon, yaitu lari, bersepeda, dan berenang. Demi menyenangkan anaknya yang divonis mengidap penyakit cerebral palsy, yaitu penyakit kelemahan otak sejak lahirnya. Ia berusaha, dia berupaya dengan sepenuh hatinya mengungkapkan bahwa ia mencintai anaknya. Dan dia melakukan apapun demi anaknya itu. Saudara, kita lihat video ini.
tadi saya katakan untuk mengungkapkan kasih. Ada orang yang rela membayar harga setinggi apapun. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang Dick kepada anaknya Ricky. Ya. Saudara, dua video yang tadi kita telah tonton bersama, bahwa bukan tanpa alasan kisah seorang laki-laki yang mati demi kekasihnya, dan kisah tentang kasih seorang ayah yang harus mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Saudara, Alkitab mengajarkan pada kita bahwa kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat Allah. Ini berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat dalam esensi ilahi. Semua sama seperti panas, tidak mungkin terpisahkan dengan matahari. Ya. Sama seperti esensi dari sebuah es adalah dingin. Demikian pula dengan esensi ilahi itu adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Saudara, di sini Yohanes sedang menegaskan keberadaan Allah yang berpribadi. Allah yang memiliki personal. Karena tanpa kepribadian tidak mungkin ada kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi maupun menghargai kasih, betul? Ya. Saudara bisa mengerti tentang kasih. Saudara bisa mengasihi. Saudara juga bisa menerima kasih dan menghargai kasih dari orang lain. Karena saudara berpribadi. Ya. Di dalam pribadi saudara ada perasaan. Dan kasih diolah di dalam perasaan. Maka itu sebabnya ketika ada orang tidak punya kasih, maka sering orang berkata, itu orang tidak punya perasaan. Perasaannya udah mati. Ya. Saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang berpribadi. Karena itu disebut dia adalah Allah yang adalah kasih. Ya. Dan kasih itu adalah melekat di dalam dirinya, seperti yang tadi saya katakan. Ya. Saudara, di sini kembali Yohanes menggambarkan bahwa kasih Allah tidak berhenti pada hakikat Allah di dalam kekekalan, tetapi menandaskan bahwa kasih Allah nyata di dalam sejarah. Ya. Melalui kerelaan Kristus hadir. Dia datang ke dalam dunia melalui kelahiran dalam sejarah manusia. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, disinilah Allah rela, saudara-saudara, membayar harga yang sedemikian mahal. Ya. Kalau seorang pemuda tadi yang kita lihat di video, dia rela mati ya, untuk orang yang dia cintai. Kalau Dick tadi, dia rela membayar harga apapun nilainya demi anaknya Rick yang ia cintai. Tetapi saudara pernah pikir enggak bahwa kasih yang ada di dalam diri Allah dan kasih yang dibawa hadir di tengah-tengah dunia, dan kasih itu tinggal di dalam dunia, diam di dalam kita, hadir di dalam kita, itu adalah kasih yang sempurna. Itu adalah sebuah kasih yang ajaib, yang melebihi kasih dari seorang pemuda, yang melebihi kasih dari seorang diktati. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal dengan mengutus anaknya ke dalam dunia, ini bukan sebuah persoalan yang gampang.
Ini bukan harga yang murah Bapak Ibu. Makanya Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan, Dia adalah Allah yang penuh kemuliaan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil hamba, rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Supaya apa saudara? Supaya kasih itu menjadi nyata. Kasih Allah tidak hanya berbicara di dalam kekekalan, tetapi kasih Allah yang sudah ada sejak di dalam kekekalan, lalu sekarang dibawa hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ya. Kasih Allah yang suci, yang ada dan sudah ada sejak dari dalam kekekalan, lalu sekarang dibawa hadir, dibawa datang, tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa. Melalui apa? Melalui peristiwa kelahiran daripada Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia. Ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa, yaitu di mana kita melihat bahwa kasih Allah itu nyata. Allah itu mengasihi manusia. Allah itu mengasihi saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi itu adalah kasih yang konkret, kasih yang real, kasih yang sudah hadir, kasih yang sudah datang di dalam saudara dan saya. Amin. Peristiwa Natal bukan peristiwa yang abstrak, bukan sebuah peristiwa yang sifatnya mitos, tetapi peristiwa yang terjadi, yang dicatat oleh sejarah, dan kelahirannya dicatat oleh sejarah 2000 tahun yang lalu lebih. Itu adalah kasih Allah yang nyata. Maka itu sebenarnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya mempertanyakan tentang kasih Allah. Kelahiran Yesus ke dalam dunia membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia. Membuktikan dan mewujudkan sebuah tindakan yang konkret, yang nyata. Kasih Allah bukan hanya diketahui dari nama atau sifatnya, tetapi terlihat dari seluruh dan sebuah inisiatif Allah dalam mengasihi kita. Saudara-saudara, kasih Allah yang nyata yang dibawa hadir di tengah-tengah dunia. Saudara lihat di sini sifat dari kasih Allah. Ini diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Berarti saudara-saudara, Allah sebagai inisiator kasih dan kebaikan bagi dunia. Inisiatornya bukan manusia, juga bukan dunia, karena manusia telah kehilangan kasih kepada Allah. Dunia telah jatuh dalam dosa, makanya dikatakan dunia tinggal di dalam kegelapan. Dunia tidak mengenal Allah, dunia tidak mengenal kasih. Lalu kemudian Allah yang adalah kasih itu kemudian membawa kasih itu hadir nyata di tengah-tengah dunia. Allah yang berinisiatif. Makanya Alkitab mengatakan, ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Ini adalah kasih itu bersumber bermula dari hati Allah. Ya. Allah adalah inisiator dari kasih. Allah adalah inisiator dari seluruh kebaikan. Allah adalah inisiator dari seluruh berkat. Maka itu sebenarnya Dia adalah sumber dari segala-galanya. Maka di dalam segala aspek hidup kita, satu hal yang harus kita catat baik-baik, bahwa Allah adalah inisiator dari semuanya. Amin. Yang kedua, Allah adalah sumber berkat apapun. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita seharusnya menjadi pedoman bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan orang lain, bukan? Ya. Kalau sekarang kita meyakini bahwa kasih Allah yang hadir, yang nyata, yang dibuktikan melalui Yesus datang ke dalam dunia, dan kasih itu nyata dalam hidupku, maka seharusnya kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Orang yang meyakini dan merasakan bahwa kasih Allah begitu nyata dan melimpah dalam hidupnya, ia pun akan mengasihi Tuhan dan rela membayar harga untuk mengasihi Dia. Saya lihat tadi anak muda itu begitu heroisme, kan? Ya, mungkin anak muda berkata itu pahlawan cinta. Ya, pahlawan cinta. Nah, itu kalau anak muda laki yang lain mengatakan itu cinta mati. Ya kan? Cinta buta. Ya. Dia tahu mobil di depan, nggak peduli dia sudah siap ditabrak. Kenapa? Dia ingin mendapatkan cinta. Kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang bernilai. Kasih itu adalah sesuatu yang begitu agung, saudara-saudara. Karena itu kebutuhan manusia yang dilihat oleh Allah itu adalah kasih. Kebutuhan manusia yang berdosa yang paling utama itu adalah kasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kebutuhan yang paling utama bukan yang lain, saudara-saudara, tetapi yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka membutuhkan kasih. Dan itu sebabnya Allah hadir di dalam Taman Eden. Dia berinisiatif mencari manusia yang berdosa. Di manakah engkau, Adam? Adam, di manakah engkau? Allah mencari manusia karena Allah mau hadir di tengah-tengah mereka. Allah mau memberikan mereka kasih. Karena yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, mereka harus hidup di dalam kasih. Maka tanpa kasih, tidak seorang pun manusia bisa hidup. Saudara pikir, kalau engkau tidak punya kasih, bagaimana engkau berelasi dengan seseorang? Betul? Bukan kasih itu yang membuat kemudian suami dan istri bersatu? Bukan kasih itu yang membuat orang tua kemudian menjaga, memelihara, membesarkan anaknya meskipun dengan susah payah? Maka kalau tidak ada kasih, maka seluruh hubungan apapun itu hancur. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain, apalagi yang bukan saudara saya, kalau tidak ada kasih? Maka ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia yang berbuat dosa, dunia yang berdosa, membutuhkan satu yang namanya apa? Kasih. Ya. Makanya apakah hadiah Natal yang dibawa oleh Tuhan dari surga kepada dunia ini? Bukan bintang. Ya. Bukan. Ya. Bukan hadiah yang lain. Hadiah yang dibawa oleh Tuhan dari surga kepada saudara itu adalah kasih. Karena itulah saudara ada di dalam kasih, tinggal di dalam kasih, dan hidup di dalam kasih, sehingga saudara bisa beraktivitas, saudara bisa berelasi, saudara bisa melakukan seluruh kehidupan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Sesuatu yang begitu luar biasa harganya, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya di dalam sabda pengampunan tadi, saudara-saudara, kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada dunia ini, yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yang dibawa hadir
secara real, secara nyata melalui diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, memperhambakan dirinya. Dia lahir di dalam segala kesederhanaan dan kemiskinan. Dia lahir di dalam segala penderitaan, bahkan sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia mau mengungkapkan kasihnya kepada saudara. Saudara-saudara, makanya kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah ekspresi di mana Allah sedang mengungkapkan betapa hatinya penuh dengan kasih. Dan dia mau mengungkapkan itu kepada saudara. Hai manusia-manusia yang berdosa, ketahuilah, aku mengasihi engkau. Kalau dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang sifatnya sementara, bukan kasih yang sifatnya spontan, ya, tetapi kasih yang kekal. Saudara-saudara, karena itu kalau kita sudah menerima kasih itu, melalui kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka harusnya kita juga memiliki respon yang sama. Kita juga harus mewujudkan, mengungkapkannya, kasih itu kepada Dia. Ya. Melalui kita rela membayar harga, kita beribadah dengan setia memuliakan Dia. Kita mencari wajahnya melalui kehadiran Dia, melalui kehadiran kita dalam beribadah. Meskipun kita capek-capek, ngantuk-ngantukan, ya, lelah karena pekerjaan, tapi karena kasih-Mu, saya tidak mau peduli. Saya mengungkapkan itu kepada Tuhan. Saya melayani Dia karena aku mengasihi Dia. Makanya saudara nanti coba lihat sebuah di YouTube, di Google, ya, meneng kisah dari tadi Dick dengan Rick itu. Tadi malam saya sudah baca ceritanya begitu panjang. Dan dia itu saudara kemudian lulus sarjana. Coba bayangkan ya, dia lulus sarjana karena ayahnya begitu luar biasa. Yang orang bilang ini anak nggak mungkin bisa menjadi orang, karena dia ini sudah mengalami penyakit yang kelemahan otak. Ini jadi sampah. Tapi ayahnya yang begitu cinta kepada anaknya, dia membuktikan kepada dunia bahwa ternyata apa yang divonis oleh dokter itu tidak. Ya. Maka seorang wartawan bertanya kepada Dick, kepada Rick, apa yang kau lakukan? Dia katakan begini, yang aku bisa lakukan, seandainya ayahku kelak dia sudah tidak berjalan dan dia duduk di kursi roda ini, maka aku akan berusaha mendorongnya seperti puluhan tahun ayahku mendorongku di kursi roda. Saudara-saudara, itu kerinduan hatinya yang begitu besar. Ketika saudara membayangkan, melihat kasih Yesus, kasih Allah yang ajaib dan sempurna itu hadir, nyata, dan diberikan melalui Yesus datang ke dalam dunia kepada saudara dan saya. Respon kita seperti apa? Adakah kerinduan yang sama? Tuhan, Engkau terlalu baik, kasih-Mu terlalu besar, cinta-Mu terlalu sempurna dalam hidup saya. Tuhan izinkannya aku boleh melayani-Mu. Tuhan izinkanlah aku boleh melakukan yang terbaik dalam sisa hidupku. Atau saudara berdalih, Tuhan, memang aku tahu Engkau begitu cinta kepada aku. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau begitu mengasihi aku. Tetapi Tuhan, Engkau juga tahu hamba-Mu ini lemah. Engkau tahu hamba-Mu ini sibuk kan? Engkau tahu hamba-Mu ini juga tidak punya apa-apa kan? Iya kan? Tidak apa-apa ya Tuhan, kalau saya ke gereja sekali-kali ya.
Sekali setahun kan juga boleh. Nanti tahun depan waktu Natal. Tuhan, terlalu capek. Tidak ada waktuku untuk melayani. Aduh. Engkau tahu Tuhan, dari pagi sampai malam lembur-lembur lagi ini Tuhan. Kalau saya pergi ke gereja lagi, tidak ada waktu Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau mengasihi aku kan? Sambil senyum-senyum sendiri. Saudara-saudara, kira-kira seperti apa? Itu ekspresi seperti apa? Sadar enggak saudara? Bahwa ketika kita punya dalih-dalih seperti itu, kita sedang mempermainkan kasih Allah. Kita tidak sedang menghormati kasih Allah. Kita tidak sedang menghargai kasih Allah yang besar itu. Tuhan tahu memang kita terbatas. Tuhan tahu kita lemah. Tetapi mari kita punya semangat, punya hati Tuhan. Aku mau Tuhan. Meskipun aku tahu juga aku terbatas. Tuhan, aku rindu. Mungkin kita bisa bawa di dalam doa. Ya Tuhan, aku mau melayani seperti si A. Tapi Tuhan beri aku kesempatan untuk melayani. Selama ini aku tidak punya kesempatan untuk melayani di dalam gereja. Saya tidak punya kesempatan untuk terus setia beribadah. Tuhan, bagaimana? Tolong aku. Meskipun Rick itu belum membalas apa yang dilakukan oleh papanya, tapi hatinya yang paling dalam dia berkata, yang aku akan lakukan seandainya bapakku nanti sudah tidak bisa berjalan dan harus duduk di kursi roda, aku akan berjuang mendorong papaku di kursi roda. Mungkin dia tidak bisa, tetapi hatinya dia punya kerinduan seperti itu. Amin. Saudara, itulah kasih Allah. Maka waktu kita merayakan Natal, di sini ada pohon Natal yang luar biasa, unik, ya. Ini dari botol-botol, whatever lah, mau dari mana saja. Tetapi ini bukan penting. Kalau kemudian ada aksesoris Natal, menjelang Natal ini semua orang berbenah, ya. Ada yang mau siap-siap untuk cat rambut, ada yang mau siap-siap untuk cat kamar, cat rumah berbeda, ya. Ada yang siap-siap ganti kaos kaki, ya mungkin saudara. Ada yang siap-siap memikirkan nanti menunya bulan Desember ini apa, ya, undangannya nanti bagaimana, saya nanti harus berpergian kemana. Saudara-saudara, tidak salah. Tetapi mari kita harus melihat, 1 tahun sekali ada kesempatan kita kembali mereview sikap hati kita mengenai Natal. Jangan disibukkan dengan itu saudara-saudara. Ya, saya bukan berarti tidak menghargai ini bagian dari ekspresi. Ya, mereka sudah berjeda sampai malam-malam. Ya, tentu itu bagian dari kasih mereka. Ya, terima kasih untuk itu, saudara. Tetapi yang paling pentingnya adalah kita sekarang memasuki Natal. Minggu yang akan datang adalah Advent yang pertama. Apa yang kita mau koreksi? Ya. Jangan sampai tiap tahun kita berganti tahun merayakan Natal. Ya. Lalu kemudian kita nyanyi, Natal telah tiba. Maka persiapan telah tiba. Makanya di grup-grup sekarang sudah muncul persiapan babi, persiapan RW, persiapan ini dan sebagainya. Apalagi kalau di kampung saya, saudara. Di kampung saya, waduh, udah pusing sekarang. Karena mau Advent minggu depan. Nah, sudah mau siap-siap seragam. Ya. Gereja-gereja mau pesan seragam yang puluhan juta. Rela saudara-saudara. Tapi kalau kasih persembahan, ya, untuk seragam bisa bayar kain yang paling mahal supaya tampil lebih keren, sepatu yang berkilap supaya tidak ada yang menyaingi dia. Kalau bisa
leher ayam bisa terpotong itu gitu ya. Ya, urun bisa sisiran di sepatu gitu. Tidak salah. Tidak salah. Betul? Tetapi apakah itu respon? Saudara-saudara yang dikasihi oleh, mari kita memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kasih itu juga nyata ketika mampu mengasihi kepada orang lain. Amin. Ya. Kita mengasihi kepada Allah, tetapi juga kasih kita harus nyata. Seperti kasih Allah nyata, hadir di tengah-tengah kita. Dia datang berkorban untuk kita. Kasih kita pada yang lain juga harus nyata, saudara-saudara. Kita mengasihi kepada orang lain. Yesus, dasar apa dia mengasihi kita? Kalau tadi seorang laki-laki itu ada alasan, dasarnya dia mati. Dia rela mati ditabrak. Kenapa? Itu orang yang paling dia cintai. Kemudian kalau Bapak Dik tadi, dia rela berjuang sampai akhirnya dia harus latihan berbulan-bulan dan akhirnya mereka menjuarai perlombaan itu. Karena itu adalah orang yang ia cintai dan mencintai dirinya. Lalu alasan apa Yesus mengasihi saya ini, mengasihi saudara? Dasar apa? Coba tanya saudara. Dasar apa aku ini dicintai Yesus? Ada dasarnya enggak? Tidak ada sama sekali. Alkitab mengatakan kita adalah setru Allah. Kita adalah musuh Allah. Tetapi ketika kita memusuhi Allah, bahkan ketika kita berdosa kepada Allah, Dia mengasihi kita. Amin. Itulah kasih yang sempurna. Allah menyatakan kasih-Nya waktu kita masih di dalam dosa, bukan waktu kita berhenti di dalam dosa. Allah mengasihi kita, Allah hadir dan Allah menyerahkan dirinya bukan pada saat kita sudah berhenti dosa, tetapi pada saat kita di dalam dosa, pada saat kita di dalam kegelapan, di sana Dia hadir. Makanya Natal, ya, Dia hadir di tengah-tengah malam yang gelap, yang melambangkan tentang kegelapan dosa. Dia tidak hadir di dalam terang, tapi Dia hadir di tengah-tengah kegelapan. Dunia ini tidak ada alasan sebenarnya untuk Dia hadir. Karena dunia membenci Yesus. Tetapi Yesus justru mengasihi kepada orang yang membenci Dia. Yesus mengasihi, bahkan memberikan dirinya, bukan hanya mengasihi, memberi dirinya dikorbankan, mati untuk musuhnya. Adakah manusia seperti itu? Kalau Dik tadi, Bapak Dik itu dia rela mungkin mati untuk anaknya Rik. Itu sesuatu alasan yang baik, yang berdasar, karena itu anaknya. Dan itu anak yang mencintai dia. Tapi kenapa Yesus mau datang ke dalam dunia? Susah-susah lahir di dalam kandang yang hina. Ya. Itulah kasih yang sempurna. Karena itu saudara-saudara, kasih itu juga yang kemudian ada dalam hidup kita, sehingga kasih itu yang membuat kita bisa menerima satu dengan yang lain. Di sini kita bisa mengasihi. Tadi malam kita ada di malam keakraban. Itu artinya bahwa kita ini saudara. Amin. Kamu saudaraku, kamu keluargaku. Kenapa? Apa yang mengikat kita di dalamnya? Kasih Allah. Maka tanpa kasih Allah di dalam Yesus, tidak mungkin kita bicara, kau sahabatku, kau saudaraku. Tidak ada. Karena kasih itu hadir dan mengikat satu dengan yang lain, sehingga engkau berkata, memang kita tidak sedarah, kita tidak sesuku, kita tidak sebangsa, tetapi kau sahabatku. Amin. Kau sahabatku. Orang yang membenci kita, mungkin memusuhi kita, kita berlakukan seperti apa? Kita harus tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Saudara tahu kisah seorang Nelson Mandela? Pernah mendengar Nelson Mandela? Seorang presiden Amerika Selatan, Afrika Selatan. Dia seorang peraih Nobel perdamaian dunia. Dalam perjuangannya saudara-saudara menentang apartheid. Keadilan bagi kulit
kaum kulit hitam di Afrika. Karena itu dia dipenjara selama 27 tahun, saudara. Di dalam penjara ia disiksa habis-habisan. Pernah digantung dan kepala di bawah. Dan pernah mukanya dikencingin oleh sipir penjara. Berkali-kali mukanya dikencing oleh sipir penjara. Singkat cerita, setelah dibebaskan dari penjara dan ia berhasil mengikuti pemilihan umum, dan kemudian Nelson Mandela memenangkan pemilu Presiden Afrika Selatan. Saudara, apa yang dilakukan pertama sekali, hari pertama dia masuk ke istana sebagai seorang presiden Afrika Selatan, yang dilakukan oleh Nelson Mandela, dia memanggil pengawal pribadinya dan memerintahkan untuk mencari sipir penjara yang selama ini menyiksa dia setiap hari, yang selama ini mengencingi mukanya dengan air kencing. Pengawalnya dia cari sipir itu, dan waktu dia sampai di penjara, kemudian pengawalnya membawa sipir penjara itu. Saudara bayangkan, kira-kira di dalam hati sipir penjara itu seperti apa? Sekarang Nelson Mandela sudah jadi presiden, sudah berkuasa. Di dalam bayangannya apa, saudara? Mati sudah ini, ya kan? Betul enggak? Waduh, tinggal tunggu tanggal hari. Ini saya mau disembelih. Lalu dibawa di istana. Dan pengawal membawanya di hadapan Nelson Mandela. Dia sudah ketakutan, saudara. Sudah gemetaran. Dia tidak bisa menatap Nelson Mandela. Tetapi saat itu Nelson Mandela dia menghampiri seorang sipir penjara itu. Dia peluk. Dia cium. Sipir itu kaget. Apa ini ciuman Yudas ya? Itu bagaimana? Dia makin ketakutan, saudara. Tapi di sisi yang satu, dia melihat wajah Nelson Mandela dengan begitu tulus. Melihat kegalautan daripada sipir itu. Kemudian Nelson Mandela berkata kepada orang itu, hal pertama yang harus saya lakukan saat menjadi presiden adalah memaafkanmu. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Nelson Mandela waktu dia menjabat menjadi presiden, dia katakan kepada sipir itu adalah memaafkan orang ini. Wartawan semua kaget dan kemudian membutuhkan Nelson Mandela dan bertanya, kenapa itu yang Bapak lakukan? Bukankah orang ini harusnya dipenjara juga dan disiksa seperti dia memperlakukan Bapak 27 tahun di dalam penjara? Lalu Nelson Mandela berkata kepada para wartawan, camkan baik. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang yang berada di dekatmu dan yang paling banyak menyakitimu. Jika mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang pernah melakukan kejahatan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Ini tidak mudah, bukan? Kenapa bisa begitu? Saya percaya Nelson Mandela belajar dari kasih Yesus. Tidak mudah mengampuni orang yang banyak menyakiti saudara. Apalagi kalau orang itu saben hari, setiap hari membenci saudara, menyakiti saudara. Tidak mudah. Tetapi Nelson Mandela mengatakan, yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mengampuni semua orang, yaitu engkau harus mengampuni manusia yang paling menyakitimu dan yang ada di dekatmu. Saudara, kasih Allah nyata
melalui Yesus datang mengampuni dan menerima saudara apa adanya. Sebaliknya, kasih saudara dan saya sebagai orang Kristen juga nyata melalui kita menerima orang lain, memaafkan orang lain, amin, mengampuni orang lain, meskipun mereka telah membenci, telah menyakiti, bahkan mungkin menghancurkan kehidupan kita. Karena disitulah kekuatan kasih Allah. Amin.